Selamat pagi adik-adik. Bagaimana? Baik semua? Ada yang nyeletuk nih. Bagi rata, Ci. Oke. Nah, apa hari ini di antara kalian ada yang hatinya gelisah? Sedang marah? Tidak mood atau galau? Ada? Tidak ada, Ci. Puji Tuhan. Memang semua harus hidup penuh sukacita dan bersyukur. Ya. Nah, adik-adik, kalau kita mau beribadah, apa saja yang disiapkan? Ya benar, Alkitab, Kidung Ceria, buku catatan, karena pasti ada yang perlu dicatat. Dan jangan lupa alat tulisnya. Ya, mari kita hening sejenak. Baik, dengarkan. Tuhan Yesus, aku percaya akan kasih setiamu. Hatiku bergembira karena Engkau menyelamatkanku. Aku menyanyi bagimu karena kebaikan-Mu terhadap aku. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 26 bait 1 dan 3. Anak-anak, mari nyanyi riang dan gembiralah. Puji Tuhan Maha Kasih karena murah hatinya. Pujilah namanya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan selamanya. Orang suci dan malaikat nyanyi di hadapannya. Tuhan ara anak-anak ikut nyanyi berserta. Pujilah namanya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan selamanya. Mari kita berdoa mengawali ibadah pagi ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang kami puja dan sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pagi ini kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas segala berkat yang telah kami terima darimu. Semua karena kasih-Mu yang besar kepada kami anak-anak-Mu. Kami mohon Engkau memberkati ibadah pagi ini dan terimalah doa dan pujian serta syukur kami. Tuhan Yesus, berkati juga semua pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Tuhan Yesus, sertai kami untuk mengikuti ibadah ini dengan patuh, penuh hikmat, dan curahkanlah roh-Mu sehingga ibadah ini menjadi berkat bagi kami dan bagi semua yang turut mendengarkannya. Mohon ampun atas segala kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya, kami mohon. Amin. Mazmur pujian dan akan dibacakan oleh teman kita Delbert dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Kami persilahkan Delbert. Mazmur 117 ayat 1 sampai 2.
Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Demikian menyanyikan kita. Mari kita sambut pujian yang berikut dengan menyanyi dari Kidung Ceria 35 bait 1 dan 2. Tuhan tidak lupa akan orang yang penat, orang yang berduka dan pikulannya berat. Tuhan tidak lupa bila orang berseru, Ia memberikan pertolongan yang perlu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, Enciteli minta adik-adik buka Alkitabnya dari Injil Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Injil Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 yang akan dibacakan oleh teman kita Nadine. Biarlah Alkitab adik-adik tetap terbuka dan marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah sumber kasih, kami mengucap syukur untuk pagi ini di mana kami anak-anak-Mu mau membaca sedikit dari berita firman-Mu dan mendengar cerita firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, agar kami mengerti firman yang kami baca dan kami dengar. Berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman ini Bapa, biarlah hamba-Mu dapat membawakan firman-Mu dengan baik dan benar bagi anak-anak kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan adik Nadine. Alkitab diambil dari Injil Yohanes 4 ayat 1 sampai 10. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya, Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah memintanya kepadanya dan ia memberikan kepadamu air hidup." Demikian pembacaan Alkitab. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang memelihara firman Tuhan. Terima kasih adik Nadine.
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop bacaan firman Tuhan hari ini adalah percakapan dengan perempuan Samaria. Dan judul cerita kita adalah Berilah Aku Minum. Sebelum mencitari melanjutkan cerita kita, mari kita saksikan video berikut ini. Pada suatu hari, Yesus bersama dengan murid-muridnya melakukan perjalanan dari Yudea ke Galilea melintasi daerah Samaria. Di sebuah kota di Samaria bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf, terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Oleh karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Perempuan itu menjawab, "Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau akan meminta kepadanya dan ia telah memberikannya kepadamu air hidup." Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria itu terjadi di sebuah sumur Yakub di kota Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Saat itu dikatakan hari kira-kira pukul 12 siang. Adik-adik semua tahu ya, kalau jam 12 siang itu sangat panas teriknya. Dan Tuhan Yesus merasa sangat letih dan haus karena perjalanannya dari Yudea dan akan kembali ke Galilea melintasi daerah Samaria. Sehingga Tuhan Yesus merasa perlu untuk duduk dan beristirahat sejenak dekat sumur Yakub itu. Adik-adik, saat Tuhan Yesus sedang duduk, tiba-tiba datang seorang perempuan Samaria hendak menimba air di sumur itu. Saat perempuan Samaria itu sedang menimba air, Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria itu, "Berilah aku minum." Adik-adik, perempuan Samaria itu kaget dan ia berkata, "Masa engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku yang adalah seorang Samaria? Bukankah orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria?" Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Yahudi itu menganggap rendah orang Samaria, sehingga mereka tidak dapat bergaul dan berjumpa dengan bebas dengan orang yang berlatar belakang berbeda. Oleh sebab itu adik-adik, melalui kisah Tuhan Yesus bersama perempuan Samaria ini, Tuhan Yesus hendak menyampaikan kabar sukacita bagi kita semua, bagi adik-adik, bagi enci, bagi engkau, bahwa Tuhan Yesus mau berjumpa dan bergaul dengan siapa saja, supaya keselamatan yang dibawanya juga dirasakan oleh semua orang. Tuhan Yesus mau mengikis pandangan bahwa perbedaan adalah halangan bagi orang untuk bergaul dan berjumpa.
Tidak boleh ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Karena di mata Tuhan semua manusia itu sama. Dan di setiap perjumpaan, setiap orang dapat saling membantu, bahkan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Adik-adik, kita melihat dari kedua tokoh yang ada dalam cerita kita pagi ini. Yang pertama, tokoh Tuhan Yesus yang datang membawa keselamatan bagi kita umat manusia. Dan yang kedua, perempuan Samaria yang beri minum kepada Tuhan Yesus. Juga sebuah tempat yang disinggahi oleh Tuhan Yesus, yaitu Sikar Samaria. Serta ada sebuah benda, yaitu sumur Yakub. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dan membawa damai bagi kita umat manusia. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk saling menolong tanpa memandang suku, agama, teman, ataupun lawan. Tetapi berikanlah pertolongan bagi siapa saja yang adik-adik temui, di mana dan kapanpun adik-adik berada. Saat adik-adik melihat orang membutuhkan pertolongan, berilah pertolongan dengan tulus. Berilah pertolongan dengan kasih. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Tuhan Yesus tidak ingin ada perbedaan di antara kita. Sekalipun kita berada di dalam perbedaan-perbedaan suku, bahasa, agama, tapi Tuhan Yesus mengajarkan kasih menutupi segalanya. Kita harus saling mengasihi, saling menolong, saling memberi kepada orang yang membutuhkan. Dan kita juga harus belajar untuk saling mengenal bahasa dan adat dari saudara maupun teman-teman kita. Dan saling menghargai satu dengan lainnya. Kita bisa belajar mengenai khas makanan daerah-daerah saudara-saudara kita. Seperti makanan khas Minahasa, bubur Manado, ayam rica, ataupun juga adik-adik dapat mengenal bahasa-bahasa saudara-saudara kita. Seperti kalau kita berjumpa dengan orang Batak, ada kata horas. Atau kita dapat mengenal saudara-saudara kita dari suku mana, dari marga mereka. Seperti Manuhutu, dari marga Ambon, dan lain sebagainya. Kita diajarin oleh Tuhan untuk saling mengasihi, saling menghormati, saling mencintai, saling menolong satu dengan yang lainnya tanpa melihat latar belakang orang yang kita akan tolong. Demikianlah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik, yang sudah datang ke dalam dunia untuk membawa kabar sukacita keselamatan yang harus kita sampaikan kepada semua orang tanpa melihat agama, suku, serta latar belakangnya. Kiranya firman Tuhan pagi ini mau menolong kita untuk berbagi kasih dengan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, aktivitas kita pada hari ini yaitu ayat hafalan dari Yohanes 10 ayat 14. Yohanes 10 ayat 14, sama-sama kita katakan, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku."
Citali minta adik-adik buatin videonya dan kirim ke grup anak tanggung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 213, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Percaya pada Tuhan, tangan-Nya penuh dan kasih anugerah-Nya tumpuan bagimu. Baik adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan pimpinan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami diberi kesempatan lagi untuk bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas firman yang telah Tuhan berikan buat kami. Kiranya kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat seluruh bangsa dan negara di dunia ini, khususnya bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga bangsa ini agar selalu dalam keadaan yang baik, dari pemerintahan mulai dari presiden sampai kepada yang terkecil, sehingga tercipta kesejahteraan, kedamaian, kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Terima kasih atas sudah berkurangnya pandemi COVID-19 ini atau virus COVID-19 ini. Terima kasih atas segala penyertaan Tuhan sehingga virus ini boleh semakin hari semakin berkurang. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat gereja-gereja, khususnya gereja kami GBIB Nazaret. Terima kasih atas ditambahkan 1 tahun lagi bagi gereja kami Tuhan. Kiranya gereja kami boleh semakin menjadi berkat, dan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan boleh semakin bersemangat lagi untuk melayani-Mu dan setia hanya kepada-Mu Tuhan. Berkati pendeta kami, presbiter, pengurus, seluruh pelayan, satpam, kostor, dan semua jemaat, khususnya jemaat kami GBIB Nazaret. Tuhan Yesus berkati kami semua. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga, teman-teman, engku, guru-guru kami yang saat ini mungkin sedang sakit. Kiranya Tuhan mau sembuhkan mereka. Bagi mereka juga yang kehilangan keluarga atau sanak saudara, kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan buat mereka. Terima kasih pula Tuhan buat mereka-mereka yang Tuhan tambahkan umurnya. Kiranya sukacita dari-Mu Tuhan boleh senantiasa mereka rasakan dalam seluruh kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat adik-adik pelayan PA di sekolah maupun kegiatan mereka masing-masing. Tuhan Yesus turut campur dalam pendidikan mereka, dalam pelajaran,
bahkan dalam ulangan atau ujian-ujian mereka di sekolah, kiranya mereka boleh mendapatkan nilai yang terbaik. Dan itu semua hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebelumnya kami juga mau berdoa buat seluruh kehidupan adik-adik beserta dengan orang tua dan keluarga mereka. Tuhan Yesus kiranya mau menyertai adik-adik, menyertai keluarga mereka, orang tua mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, tetapi sebelumnya kiranya Tuhan mau ampuni segala kesalahan dan dosa kami, sehingga kami boleh layak menerima berkat-berkat-Mu kemudian. Tuhan Yesus, doa yang tidak sempurna ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, ya. Adik-adik, sambil memberikan persembahan, kita bersama-sama bernyanyi ya adik-adik. Dari Kidung Ceria 38, bait pertama dan ketiga. Mari bersyukur semua. Adik-adik, sekarang kita doakan persembahan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami sudah boleh memberikan persembahan kami dan semuanya itu asalnya daripada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar menjadi berkat dan dapat kami gunakan untuk pelayanan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your
Minggu 22 Mei 2022. 1. IHMPA online melalui YouTube jam 9 pagi. 2. Untuk persembahan yang adik-adik sudah berikan, minta tolong mama, papa untuk menyerahkan ke kantor gereja ya adik-adik, atau bisa ditransfer ke rekening gereja Nazaret dengan keterangan persembahan IHMPA hari ini. Tanggalnya jangan lupa dicantumkan atau dituliskan ya adik-adik. 3. Latihan paduan suara PA setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam setengah 12 melalui Google Meet dengan pelatihnya adalah Ci Ines dan Ci Cindy. Ayo adik-adik yang mau bergabung dengan SPA hubungi Enci Vivi ya melalui WA. 4. Bagi adik-adik yang mau mengisi pujian lewat video untuk IHMPA dapat dikirim langsung ke Enci Mima. Oke adik-adik? 5. Ucapan terima kasih kepada Kakak Nathan yang sudah mengiringi kita dalam ibadah Minggu PA hari ini. Juga kepada adik Delbert dan adik Nadine yang sudah melayani di pagi hari ini. Terima kasih ya. 6. Untuk adik-adik diingatkan untuk rajin ya mengerjakan aktivitas karena itu juga sebagai daftar kehadiran adik-adik. Apalagi bagi adik-adik yang mengingini atau meminta nilai agama untuk sekolah adik-adik. Oke adik-adik? Ketujuh, untuk tugas minggu depan tanggal 29 Mei 2022 yaitu adik Meta dan adik Kevin. Yang kedelapan, adik-adik ada teman kita yang berulang tahun loh. Selamat ulang tahun ya buat adik Meta. Semoga panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus berkati selalu. Baik adik-adik, demikianlah Warta PA hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri ibadah ini, pelajaran apa yang kau petik dari firman Tuhan tadi? Yesus mengajarkan kita kalau mau menolong tidak melihat perbedaan. Jadi kepada siapa saja tolonglah. Contoh, mau menolong, membantu, lihat dulu orangnya teman atau tidak. Atau tanya siapa kau. Tapi kalau mau menolong, ya tolonglah dengan tulus. Atau kalau bersedia memberi, lakukan dengan sukacita, jangan dipaksa. Tuhan memberkati kita semua agar kami dapat mengikuti kehendak-Nya, karena Yesus telah memberi teladan. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 214 bait yang pertama. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat maka jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus
dalam terang di rumah yang kekal. Kita berdoa dan menerima berkat. Oh Tuhan Yesus, pemberi segala yang baik dan sempurna, ajar kami selalu mengucap syukur dan terima kasih atas pelajaran agar kami dapat meneladani Engkau. Tolong kami Tuhan, tidak melupakan Engkau sepanjang hari ini. Oh Tuhan yang baik, yang menerima persembahan hati yang rendah dan menyesal, beri kami hati yang bertobat karena kesalahan, kehilafan, dan dosa-dosa kami, agar kami melihat diri dan dosa-dosa kami dalam terang wajah-Mu yang suci dan bersih. Buatlah kami benar-benar menyesali setiap kesalahan yang kami buat. Beri kami pengampunan dan damai dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Kita hening sejenak. Selamat hari Minggu adik-adik. Bawalah damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Shalom.